I left this world, this material world, and I sought my consolation. Sekalipun telah wafat lebih dari 50 tahun silam, popularitas Presiden pertama RI Soekarno masih terus dikultuskan hingga hari ini. Karenanya, kebesaran namanya alhasil segala macam barang-barang peninggalan Soekarno jadi buruan orang banyak. Buruan itu juga memunculkan desas-desus baru yang menyeruak ke seantero negeri. Segala barang yang pernah digunakannya jadi buruan kolektor, dari emas, intan hingga permata. Utamanya gurita harta yang disebutkan tersimpan di bank-bank Swiss. Salah satu cerita yang tak pernah redup adalah misteri keberadaan 57.000 ton emas harta putra sang fajar tersebut. Yang dikisahkan, raib misterius setelah disebut dipinjamkan untuk membiayai pembangunan negara Amerika Serikat. Benarkah demikian? Konon 57.000 ton gunungan emas tadi diperoleh dari kerajaan-kerajaan di masa lalu, terutama kerajaan Mataram. Emas itu hingga saat ini dikatakan masih disimpan di salah satu bank di Swiss. Menurut kabarnya, sebelum tersimpan di bank Swiss, seluruh emas tersebut awalnya dipinjam Presiden Amerika Serikat AS John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan negeri Paman Sam. Jurnalis senior Safari ANS menghabiskan waktunya selama kurang lebih 10 tahun untuk meneliti misteri harta Bung Karno senilai 57.000 ton emas tersebut. Ia pun meyakini jika emas yang disebutnya harta amanah itu memang benar dipinjamkan kepada John F. Kennedy. Ia bahkan menerbitkan karya atas hasil investigasinya lewat buku Harta Amanah Soekarno. Proses peminjaman harta itu disebut oleh Safari tertuang dalam sebuah perjanjian bernama The Green Hilton Memorial Agreement. Perjanjian itu disebut ditandatangani oleh Kennedy dan Soekarno pada 14 November 1963. Dalam proses investigasi, Safari mengaku tahu dialog antara Soekarno dan Kennedy pada saat penandatanganan. Ada dialog kecil antara Soekarno dan Kennedy. Kata Kennedy, "Oke, nggak apa-apa, saya akui harta sebesar ini ada, tapi jangan dituntut pengembaliannya." Kata Soekarno, "Yuk bayar royalitanya saja, oke? Bayar bunga 2,5% setiap tahun," sambung dia. Selain memberikan emas seberat 57.000 ton, Soekarno pun disebut mengizinkan Amerika membuka tambang di Indonesia dengan syarat tidak boleh dibawa keluar Indonesia. Jika perjanjian itu dilanggar, maka Amerika akan dikenai jatuh tempo atas hutang 57.000 ton metrik emas sesuai dalam perjanjian tersebut. Namun beberapa hari berselang, Kennedy mengalami insiden yang mengakhiri hidupnya. Perjanjian ini pun semakin kacau pasca Soekarno yang dikudeta. Safari mengindikasikan rentetan peristiwa ini merupakan awal bentuk penghilangan perjanjian oleh Amerika. Dalam versi cerita lain disebutkan, harta amanah peninggalan ayah Megawati Soekarno Putri itu dinamakan dana revolusi. Berdasarkan awal sejarahnya, beberapa sumber menyebut pada tahun 1906 terjadilah ikrar Raja-Raja Nusantara. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, seluruh raja-raja tadi menyumbangkan sebagian aset mereka untuk membantu perjuangan. Dana yang kemudian dikenal dengan dana revolusi atau dana amanah ini mulai dihimpun kembali setelah kemerdekaan Indonesia berdasarkan Perpu nomor 19 tahun 1960. Isi peraturan tersebut antara lain mewajibkan semua perusahaan negara menyetorkan 5% dari keuntungannya pada pemerintah untuk dana revolusi. Termasuk beberapa perusahaan besar Belanda yang baru dinasionalisasikan seperti perkebunan-perkebunan besar yang diperkirakan berjumlah ratusan juta dolar yang tersimpan di luar negeri. Berbeda versi cerita dari wartawan Safari ANS, kali ini perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Geneva ditandatangani pada 21 November 1963 di Hotel Hilton Geneva, Swiss oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Disaksikan tokoh negara Swiss William Fokker. Dalam perjanjian itu tertulis, pemerintah Amerika Serikat sebagai pihak pertama mengaku 50% keberadaan emas murni batangan milik Indonesia adalah sebanyak 57.150 ton dalam kemasan 17 paket emas. Adapun pemerintah Indonesia sebagai pihak kedua menerima batangan emas tersebut dalam bentuk sewa penggunaan kolateral dolar yang diperuntukkan buat pembangunan keuangan Amerika Serikat. Poin berikut dalam perjanjian itu antara lain, pemerintah Amerika Serikat harus membayar fee 2,5% setiap tahunnya sebagai biaya sewa kepada Indonesia, mulai berlaku jatuh tempo sejak 21 November 1965. Biaya pembayaran sewa kolateral 2,5% dibayarkan pada sebuah akun khusus yang diberi nama The Heritage Foundation atau The EHF yang pencairannya hanya boleh dilakukan Soekarno sendiri atas persetujuan Sri Paus Vatikan.
Sedangkan pelaksanaan operasionalnya dilakukan oleh pemerintah Swiss melalui United Bank of Switzerland atau UBS. Kesepakatan ini berlaku dalam 2 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, yakni pada 21 November 1965. Namun hingga saat ini, kabar pembayaran sewa 2,5% dari Amerika ke Indonesia tak ada kejelasan. Keberadaan akun The EHF juga sampai saat ini tidak ada lembaga otoritas keuangan dunia manapun yang dapat mengakses, termasuk lembaga pajak. Selain itu, cerita harta yang dihimpun Soekarno tadi konon lewat Perpu nomor 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara. Soekarno mengalihkan sumbangan banyak perusahaan negara ke Union Bank Swiss. Total uang yang dikenal sebagai dana revolusi mencapai 240 triliun rupiah. Keberadaan dana tersebut pada akhirnya mengusik banyak pihak untuk melakukan perburuan. Salah satunya Presiden Indonesia kedua Soeharto. Soeharto lewat para pejabat era Orde Baru diketahui memulai perburuan harta pada awal 1987. Perburuan harta itu dilakukan oleh tim operasi Teladan yang dipimpin oleh Marsekal pertama Kahardiman. Kahardiman ditugaskan menyasar seluruh dana pemerintahan Orde Lama yang diduga berada di luar negeri, termasuk di dalamnya cerita dana di Bank Swiss tersebut. Bagi Orde Baru, dana tersebut jika dicairkan bakal membuat APBN bertambah. Pemerintah Orde Baru meyakini pencairan harta bakal sukses sebab mereka percaya atas 2 hal. Pertama, fakta sejarah bahwa dana tersebut pernah dicairkan Menteri Perindustrian pada 1962 hingga 1963. Total pencairan dana hanya 50 juta rupiah. Kedua, kala itu masih adanya saksi sejarah yang masih hidup, yakni Subandrio. Subandrio adalah Menteri Luar Negeri era Soekarno. Dia adalah orang yang mengurusi penyimpanan harta tersebut di Bank Swiss. Pemberitaan sezaman yang diwartakan Tempo pada 10 Januari 1987 menjelaskan, hanya dia satu-satunya orang yang mengetahui nomor rekening tabungan tersebut. Selain itu, hanya Subandrio juga yang punya wewenang mencairkannya. Namun peralihan kekuasaan membuat nasib Subandrio berubah. Dia ditahan seumur hidup oleh Orde Baru ketika perburuan harta ini menguat. Subandrio menawarkan diri menguruskan pencairan dana itu, syaratnya dia meminta pembebasan hukuman. Tetapi Subandrio tak setuju dengan syarat tersebut. Subandrio tetap ditahan, sedangkan tim operasi Teladan terus melakukan perburuan tanpa bantuan Subandrio. Setelah bertahun-tahun, pemburuan harta peninggalan era Soekarno tidak membuahkan hasil apapun. Namun, Subandrio tak pantang mundur. 10 tahun kemudian, lewat instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1997 tentang penelitian kekayaan yang bisa dimanfaatkan negara, Jenderal Bintang 5 itu kembali mencari harta peninggalan Soekarno. Pencarian harta memang bisa dimaklumi sebab saat itu Indonesia sedang berada dalam krisis ekonomi. Jika harta tersebut ditemukan, maka Indonesia bakal dapat durian runtuh. Soeharto pun meminta Menko Kesejahteraan Rakyat Azwar Anas, namun setelah pencairan dilakukan, dana revolusi triliunan rupiah itu tak jua ditemukan. Azwar menyerah, dia pun datang menemui Soeharto di tahun 1998 untuk memberitahu bahwa dia gagal melakukan pencarian. Akan tetapi Soeharto tidak peduli. Dia mengambil pulpen dan menuliskan kalimat yang membuat Azwar Anas kaget. Kalimat tersebut adalah diselesaikan sampai rampung, lengkap dengan tanda tangan Soeharto. Azwar pun terdiam, tapi dia berpikir tak bisa lagi menyelesaikan tugas tersebut. Harta tersebut memang tidak bisa dilacak. Pada akhirnya perburuan harta peninggalan Soekarno oleh Soeharto pun berakhir seiring kejatuhan penguasa Orde Baru itu. Setelahnya, ratusan triliun era Soekarno tetap masih menjadi misteri. Usaha Indonesia mengembalikan dana tersebut juga telah ditempuh pasca reformasi. Pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan surat penugasan kepada Sekretaris Negara Johan Effendi untuk mencairkan harta amanah Soekarno, namun usaha tersebut tak membuahkan hasil. Sayangnya, saksi sejarah dan orang-orang terdekat Soekarno memaparkan bahwa selama menjadi presiden, Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkapkan oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis AS Cindy Adam. Soekarno menyebut kalau gajinya selama menjadi presiden hanya 220 US dollar. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah, karenanya wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adam, saking miskinnya Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat.
Namun dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Guntur menyebut jika Soekarno sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia bahkan disebut selalu bokeh hingga meminjam uang pada ajudannya. Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak memiliki tanah, rumah, atau bahkan logam-logam mulia seperti yang digembor-gemborkan orang selama ini, ungkap Guntur Soekarno Putra. Terkait harta karun yang diburu oleh Presiden kedua dan keempat RI, sejarawan Indonesia, pengamat politik Ong Hok Ham juga membantah rumor itu. Lewat tulisan Rakyat dan Negara 1983, Ong mengatakan, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan, apalagi saat itu Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana. Jika punya emas, harusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Menurut kalian sendiri gimana? Kalian ada di tim yang percaya atau tidak terkait gunungan emas harta Soekarno?